berkaitan dengan brosur bermuhasabah apa yang telah dilakukan untuk bekal akhirat. Ustadz, saat ini iman saya futur, mengaji jarang sekali, mengikuti kajian pun sudah jarang. Padahal sebelum menikah saya rajin mengaji dan kegiatan kemajlisan. Kini saya seperti disibukkan dengan kerja mencari rezeki untuk mengumpulkan uang supaya bisa punya tempat tinggal untuk keluarga kecil saya. Mohon nasihat untuk saya supaya saya tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Ya sudah tahu no. Nasihatnya yo ngaji, amalkan hasil kajinya. Jangan terperdaya tipu daya dunia. Ya. Kalau bekerja orang tadi sebelum menikah ngajine sregep, ke majlisan fisabilillah sregep, tiba-tiba kenapa sesudah menikah kok jadi tidak mau ngaji, mengikuti kajian tidak mau, nanti lama-lama ora salat sisan itu. Nah, kalau itu diterus-teruskan, ini yang bisa merubah keadaan ini hanya saudara sendiri. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Tadi ketika belum menikah, saudara sregep ngaji, mengamalkan hasil kaji. Begitu sudah menikah harusnya lebih bersyukur lagi, lebih sregep ngaji lagi, lebih mengamalkan hasil kajiannya. Lah, dari yang sregep ngaji sesudah menikah kok tidak menjadi orang ngaji, kok malas ngaji, perubahan dari ngaji menjadi malas ngaji, itu yang melakukan siapa? Apa Allah yang merubah? Bukan, ya diri kita sendiri. Lah, kalau ingin berubah, ya berubah. Dari sekarang tidak senang ngaji, paksa. Lawan hawa nafsu, bujuk rayu setan. Jenengan disibukkan dengan urusan dunia. Setan itu memang terkadang membisiki manusia untuk maksiat secara vulgar. Itu banyak manusia sudah tidak mau. Dibisiki untuk diajak untuk selingkuh, untuk zina, untuk mencuri, merampok. Banyak manusia sudah tidak mau karena terlalu vulgar ajakan setan. Apakah setan berhenti? Tidak, setan itu selalu memberikan was-was di hati kita. Kalau secara vulgar tidak mau, setan tidak kehilangan cara. Setan akan melupakan, menggelincirkan kita dari jalan Allah dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Seolah-olah itu tidak mengapa. Lah kita kerja, itu satu kewajiban kita. Seolah-olah setan bisiki, kowe wis nikah. Seorang muslim itu kalau sudah menikah, kalau itu laki-laki, dia punya tanggung jawab, itu kewajiban untuk menafkahi istri. Urung neh kowe engko nek duwe anak. Kewajibanmu menafkahi anak dan istri. Lah wong kowe ora ngaji lho, 24 jam kerja kowe urung mampu. Nek mbok kurangi tambah ngaji sak jam. Perjalanan ikut qiraah kuwi nek melu qiraahe. Ya kan? Itu paling 2 jam. Kalau mbok sudo 2 jam, kowe 24 jam mau oleh misalnya 100.000. Kalau kamu kurangi 2 jam, kamu akan dapat berapa? Kewajibanmu pada istri dan anak akan terbengkalai. Padahal itu kewajibanmu. Lah seolah-olah bagus toh bisikan setan. Sehingga tidak vulgar, melupakan, menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Maka dijauhkan dari majelis-majelis taklim, jauhkan dari masjid-masjid dengan bisikan-bisikan yang seolah-olah itu benar. Ya, saudara tertipu oleh kesenangan dunia. Nah, sekarang sibuk mencari dunia dengan tujuan biar punya rumah bagi keluarga kecil, mencari rezeki yang
punya rezeki itu siapa? Allah. Yang maha pemberi rezeki siapa? Allah. Ar-Razzaq itu siapa? Allah. Sekarang menjadi aneh. Kita mengharapkan dapat rezeki dari Allah yang Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, namun jauh dari Allah, tidak tahu ketetapan agama Allah, sehingga sibuk bekerja terus. Tujuannya berarti sudah salah niat. Tujuan utamanya tadi kan yang disampaikan agar punya rumah untuk keluarga kecil. Ya tujuan kerjanya itu, ya dapatnya hanya itu. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Tujuan kita bekerja itu bukan untuk dapat uang, bukan untuk biar bisa punya rumah. Itu semua kenikmatan duniawi, itu bonus dari Allah. Namun niat kita bekerja yang utama adalah menjawab seruan Allah, menjawab perintah Allah. Allah perintahkan kita bekerja, maka niat kita bekerja bukan untuk tujuan mendapatkan hasil dunia. Kalau nanti tujuan kita kerja utamanya agar punya rumah bagi keluarga kecilnya, ternyata tidak dapat rumah, tidak bisa, maka kita akan kufur nikmat. Dari pagi sampai pagi, ya Allah saya sudah berusaha, tapi ternyata belum bisa membelikan rumah anak istri saya. Kufur nikmat nanti. Tapi beda kalau kita bekerja itu tujuannya lillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Menjawab seruan Allah itu beda. Mau Allah beri bonus, alhamdulillah bisa beli rumah, atau belum Allah izinkan kita punya rumah, tetap alhamdulillah kita melihat orang yang di bawah kita. Oh, belum punya rumah, alhamdulillah masih diberi keleluasaan oleh Allah bisa ngontrak rumah. Itu ada orang tetangga saya, saudara saya yang jangankan beli rumah, ngontrak rumah, bisanya hanya kos kamar kecil. Kalau kita kebetulan baru dimampukan oleh Allah ngekos, alhamdulillah. Banyak orang yang tidak punya rumah, ngekos saja tidak mampu. Kalau ternyata kita kos juga belum mampu, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah, untuk berusaha. Meski dapatnya sedikit menurut penilaian manusia, namun tetap disyukuri sehingga berkah dunia akhirat. Kalau ternyata kita kesehatan sedang diuji oleh Allah, alhamdulillah saya masih meski sakit, ujian sakit, tapi diberi kesabaran oleh Allah. Hati saya tenang menghadapi ujian sakit ini, sehingga banyak kebaikan demi kebaikan. Diuji dengan sakit berat, alhamdulillah ternyata Allah hendak menggugurkan dosa-dosaku. Meskipun saya saat ini sedang diuji dengan penyakit yang berat, namun Allah masih beri amanah hidup bagi saya. Sehingga meski sakit, Allah masih beri kesempatan saya untuk beramal soleh dengan bersabar. Itu saudara-saudara saya sudah banyak yang dipanggil oleh Allah, sehingga sudah tertutup kesempatan untuk mengumpulkan bekal. Kita melihat di bawah, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat yang di bawahmu, masalah dunia ini. Jangan lihat yang di atasmu. Kalau kita lihat yang di atas, kita belum punya rumah, tonggone gawe rumah apik, kepingin, maka kita akan kufur nanti. Dengan melihat orang yang di bawah kita terkait urusan duniawi, maka itu akan menjadikan kita bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah Allah curahkan pada kita. Teori kebenarannya begitu, tinggal mau melaksanakan apa tidak. Nah, kalau ini
belum nikah ngajine sregep, mengamalkan hasil kaji, begitu ngaji kok jadi tidak mau ngaji. Begitu nikah ternyata menjadi tidak mau ngaji, memburu dunia. Padahal Ar-Razzaq itu Allah. Sedangkan Allah perintahkan kalau mencari nafkah itu dengan cara yang halal. Maka kita akan tahu, kalau tidak ngaji bagaimana mungkin kita tahu bagaimana ketetapan Allah dalam mencari nafkah. Beberapa kali sudah kita jelaskan. Cara manusia pada umumnya mencari nafkah dengan orang yang beriman mencari nafkah itu beda caranya, dibedakan oleh Allah. Coba, tidak ada salahnya kita ingat kembali itu Al-Baqarah 168 dan Al-Baqarah 172. Ini berulang kali sudah kita jelaskan. Nah, ini jadi tidak singkat karena memang harus penjelasannya nanti kalau diputus di sini sudah berhenti, menjadi tidak begitu memahami. Mari kita ingat kembali surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini 172-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ada perbedaannya tidak? Ya, mari kita lihat perbedaannya. Di Al-Baqarah 168. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kembali ayat itu. Kita jelaskan bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Dalam ayat itu, seruannya Allah buka dengan menyeru segenap manusia, semua manusia tanpa kecuali. Ya ayyuhan nas. Di 172-nya tidak lagi ya ayyuhan nas, tetapi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. 172 itu cara meraih rezeki khusus bagi orang yang beriman. 168-nya cara mencari rezeki bagi semua manusia. Ketika cara itu untuk semua manusia, yaitu 168 itu, maka Allah sebutkan halal dan thayyibnya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sebagian dari apa yang ada di bumi dengan cara halal dan thayyib. Rozaknakumnya tidak ada. Ketika cara itu khusus bagi hamba Allah yang beriman, 172. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Mana halalnya? Kok enggak ada? 172 tidak ada halalnya. Langsung thayyib. Dan ada ayat yang berbunyi ma razaqnakum, yang kami anugerahkan kepadamu. 168-nya yang umum untuk semua manusia, tidak ada kata razaqnakumnya. Namun yang ada wala tattabi'u khutuwatis syaiton, wanti-wanti dari Allah.
jangan kamu ikuti langkah-langkah setan dalam rangka mencari rezeki. Karena Ar-Razzaq itu Allah. Maka carilah rezeki sesuai dengan ketetapan Allah. Karena yang punya rezeki itu Allah. Bagaimana mungkin kita mencari rezeki, mengharapkan rezeki dari Allah, kok kita semakin jauh dari Allah? Tidak mungkin. Logika sederhananya begini. Ketika kita tidak punya HP atau HP sedang ketinggalan, yang awalnya di dalam tas, habis ngaji kok tidak ada. Jenengan mau miss call HP jenengan. Jenengan akan cari orang saudara yang punya HP atau punya pit motor. Saya mau miss call HP saya, tak nyari saudara saya yang punya mobil. Karena mau miss call, tidak mungkin jenengan miss call dengan mobil. Tentu jenengan akan mencari saudara, mendekat pada saudara yang punya HP dan ada pulsanya, ada kuotanya. Kalau tidak ada kuota juga tidak berfungsi itu. Maka jenengan pasti akan mencari teman atau saudara yang punya HP. Karena mau miss call HP panjenengan. Setelah ditelepon berbunyi, ternyata keselempit di dalam buku. Nah, begitu Bu, itu logika sederhananya. Kita butuh pinjam HP, tentu kita akan mendekat pada teman yang punya HP. Kita butuh pinjam sepeda motor, tentu kita akan mendekat pada orang yang punya sepeda motor. Kita butuh pinjam uang, tentu kita akan mendekat pada saudara yang punya uang. Begitu pula kita butuh rezeki dari Allah. Kok tiba-tiba jauh dari Allah? Kan menjadi aneh. Harusnya semakin mendekat. Nah, di ayat 168 tadi, halalnya disebutkan oleh Allah karena berlaku umum bagi manusia. Sehingga manusia itu biar sadar diri, cari rezeki orang ngawur, cari dengan cara yang halal. Ketika cara itu khusus bagi hamba Allah yang beriman, 172-nya kata halal dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Orang yang beriman sudah pasti yang terlintas dalam benaknya mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak perlu lagi Allah sebutkan di ayat 172. Karena orang beriman itu tidak mungkin terpikir mencari cara secara haram, mencari rezeki secara haram dengan menipu, ngapusi, markup anggaran, tanda tangan palsu, itu tidak mungkin terlintas. Maka oleh Allah tidak penting lagi kata halal di ayat 172 itu. Kemudian di 168, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata thayyib di situ bentuknya mufrad tunggal. Di 172-nya min thayyibati jamak. Yang berlaku umum bagi semua manusia, kata thayyib itu bentuknya mufrad. Ini mengandung maksud manusia itu mencari rezeki harus berusaha sekuat tenaga. Sekalipun sudah berjuang sekuat tenaga, dia akan mendapatkan, akan dibatasi oleh Allah. Itu semua yang sifatnya umum untuk manusia. Tapi bagi orang yang beriman, usaha yang dia lakukan niscaya tidak sekeras usaha manusia pada umumnya. Karena Allah datangkan kebaikan demi kebaikan. Thayyibat jamak. Di 168-nya tidak ada rozaknakum. Sehingga manusia dari pagi sampai pagi berusaha
mencari rezeki sampai ninggal ke ngaji. Tujuannya biar bisa beli rumah. Ternyata juga belum bisa beli rumah. Ternyata bisa beli rumah namun tidak sebagaimana rumah yang diinginkan. Terus berusaha sekuat tenaga dari pagi sampai tidak punya waktu ngaji. Beda dengan orang yang beriman. Ada kata rozaqnakum min thayyibati ma rozaqnakum. Berarti orang yang beriman mencari rezeki Allah dengan keimanan penuh, maka rezekinya didekatkan oleh Allah. Ya, sehingga punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk sholat jamaah, punya waktu untuk ngaji. Karena rezekinya didekatkan oleh Allah. Ma razaqnakum yang sifatnya umum untuk semua manusia, ma razaqnakumnya tidak ada. Sehingga manusia itu mencari rezeki sudah tidak punya waktu lagi ingat kepada Allah. Mulai dari niatnya saja sudah tidak ingat Allah. Niatnya agar bisa beli rumah, bukan karena memenuhi seruan Allah. Maka kalau rumah tidak terbeli atau terbeli namun tidak sesuai keinginannya, dia akan kufur nikmat. Namun kalau kerja ini niatnya karena Allah, sedikit atau banyak yang Allah berikan tidak masalah bagi dirinya. Allah beri kemampuan bisa beli rumah atau tidak masalah bagi dirinya. Dia tidak akan tinggalkan waktu ngaji. Dia akan datang, ngaji, tadabbur ketentuan din ini kemudian diamalkan. Karena rezekinya yang mendekatkan oleh Allah adalah Allah. Rezeki itu kalau sudah didekatkan oleh Allah, berkahnya berlimpah. Maka salah satu tanda kita tidak ada berkah dalam materi dunia kita, itu salah satunya kita sulit sekali atau bahkan tidak punya waktu untuk mengingat Allah, untuk mendekat kepada Allah. Itu tanda kita disibukkan, tertipu oleh dunia. Sehingga tidak punya lagi waktu ngaji, tidak ada waktu lagi sholat jamaah ke masjid, sibuk dengan urusan dunia. Itu tanda bahwa tidak ada berkah, tidak turun berkah dari Allah. Maka dari cara menjemput rezeki saja oleh Allah sudah dibedakan caranya. Umumnya manusia rezekinya tidak didekatkan oleh Allah, sehingga dia tidak punya waktu lagi mengingat Allah. Habis waktunya untuk mengejar rezeki. Padahal Ar-Razzaq itu Allah. Orang yang beriman dia mencari rezeki dengan penuh keimanan, yakin betul dengan janji Allah. Kalau mengutamakan urusan akhiratnya, janji Allah, Allah tidak lupakan urusan dunia kita. Dia yakin betul terkait janji Allah itu, diyakini sepenuh hati, maka dia tidak kehilangan waktu-waktu mendekat kepada Allah. Justru akan semakin lebih dekat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Maka rezekinya didekatkan oleh Allah, urusan dunianya diselesaikan oleh Allah. Allah yang maha mengetahui urusan dunia kita. Sedangkan kita ini hanya berdasar keinginan syahwat duniawi. Pengen ini, pengen itu, pengen itu. Keinginan kita manusia itu terkait dunia ini dari A sampai Z, Z sampai A. Dibolak-balik, itu keinginan kita. Namun Allah maha mengetahui kebutuhan kita di dunia untuk bisa mendekat kepada Allah. Maka dia mencari rezeki karena Allah, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Maka Allah beri sedikit, dia tetap bersyukur. Oh, ini kebutuhan saya menurut Allah untuk saya bisa lebih dekat kepada Allah. Andai kata Allah beri saya lebih, Allah beri saya rumah, belum tentu saya bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Bisa jadi dengan punya rumah saya menjadi sombong. Bisa jadi dengan punya mobil kita menjadi sombong. Allah maha mengetahui kebutuhan saya untuk mendekat kepada Allah. Makanya kalau niat dalam bekerja sudah salah, maka seterusnya akan salah langkah.
diberi banyak menjadi sombong, diberi sedikit menjadi kufur. Maka kalau niat kita bekerja bukan hanya sebatas tujuan utamanya mendapatkan rumah, beli mobil, ini itu bonus semua dari Allah sudah. Pokoknya niat kita untuk akhirat, kita bekerja lillahi ta'ala untuk akhirat. Dan Allah akan buktikan janjinya, tidak akan pernah melupakan kebutuhan dunia kita. Nah sekarang gara-gara nikah, seolah-olah kan sing salah nikah, gara-gara nikah. Padahal nikah itu perintah agama. Harusnya lebih bersyukur lagi Allah mudahkan kita untuk nikah. Sebagai wujud syukur, ngajinya harus lebih sregep, ngamalkan hasil kaji. Dah buktikan nanti janji Allah. Terkait janji Allah itu jangan diterima dengan akal dulu, terima dengan hati. Karena terkadang janji Allah yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah, kalau kita hanya menerima dengan akal terlebih dahulu, tentu kita menjadi tidak taat. Sulit untuk melakukan karena kita terima dengan akal. Fir'aun, Qarun, Haman itu bukan berarti akalnya secara intelektual, akalnya, otaknya bodoh, bukan. Mereka orang-orang cerdas secara otak, namun hatinya bodoh. Menerima janji dari Allah, dia terima hanya dengan akal, maka jadinya kafir. Janji Allah itu kita terima dengan hati dulu, sepenuh hati. Meskipun saat awal kita terima tidak masuk akal, jangan diterima dengan akal dulu, tetap dengan hati. Karena itu janji wilayahnya memang untuk diterima hati, bukan diterima akal. Hati kita menerima sepenuhnya dulu, menerima, kemudian merespon, kemudian menjalankan. Nanti satu saat akal kita akan dilehke oleh Allah. Akal kita menjadi membuktikan, oh ternyata betul janji Allah. Kalau kita menerima kebenaran dengan akal dulu, tidak dengan hati, niscaya kita tidak akan tunduk pada Allah. Bagaimana mungkin? Ya, misalkan janji Allah akan melipat gandakan orang yang sedekah ikhlas karena Allah dengan lipat ganda 700 misalkan. Kita terima dengan akal. Bagaimana mungkin 100.000 saya infakkan 50.000? Tinggal berapa? 50.000. Kalau kita terima dengan akal seperti itu, setan akan masuk. Wong kowe 100.000 nggo kebutuhanmu ora cukup, mbok sedekahke 50.000, tambah ora cukup. Akhirnya tidak jadi kita berbuat baik, karena patokannya akal dulu. Maka menjalankan kewajiban agama, perintah agama ini hati dulu. Nah, tadi juga menerima dengan akal. Aku wis nikah, pengen punya rumah untuk keluarga kecil, oh akalnya jalan. Dibisiki oleh setan, akalnya jalan. Nek aku ngaji 2 jam 3 jam untuk ngaji, lebih baik saya bekerja, nanti akan dapat sekian ratus ribu tak celengi iso tuku omah. Akalnya berkata seperti itu, sehingga betul meninggalkan ngaji. Itu menerima hanya dengan akal. Tapi kalau kita terima dengan hati, Allah perintahkan saya mementingkan akhirat saya. Bismillah, saya ngaji, saya amalkan. Karena saya mau mencari rezeki. Kalau tidak ngaji, saya tidak tahu ketetapan Allah, ketetapan Rasul yang sudah ditetapkan terkait mencari rezeki yang bagaimana. Maka ngaji. Dan bersyukur. Nah, nanti akalnya akan dilehke oleh Allah, akan dibuktikan. Oh, ternyata betul saya nikah, kemudian saya ngaji tambah sregep, mengamalkan hasil kaji, semakin dekat kepada Allah, ternyata betul.
Allah berikan terkait urusan dunia saya. Oh, ternyata Allah berikan saya rumah. Oh, ternyata Allah berikan saya sepeda motor. Ternyata saya ngaji tidak menjadikan saya melarat. Ya, ini semua kembali ke panjenengan. Yang bisa merubah ya panjenengan. Kalau ingin ngaji, pahami dan amalkan. Insya Allah Allah meridhoi. Kalau terus begitu, dari pagi sampai pagi, menuruti keinginan duniawinya, bekerja terus sehingga tidak punya waktu untuk mengingat Allah, untuk dekat pada Allah, ketahuilah, kalau itu yang kita lakukan, kita akan terus merasa kurang. Dari pagi sampai pagi, kok belum dapat, besok lagi, kok belum dapat, besok lagi, kurang. Sudah dapat, melihat tetangganya, tetangganya beli mobil baru. Wah, saya pengen membelikan mobil keluarga kecil saya seperti yang dimiliki tetangga. Padahal sudah diberi mobil oleh Allah. Nah, dia akan bekerja lagi. Sok ngajine nek wis keturutan mobile. Isoh mobile dinaiki untuk datang ke majelis. Begitu betul dijawab oleh Allah, nonton koncone, mobile luwih apik, kepengin meneh. Ngejar lagi. Wah, engko ngajine nek wis isoh tuku kae. Terus begitu sampai mati. Burung sempat ngaji. Ya, kembalinya ke jenengan. Silahkan, tinggal yakin pada Allah atau tidak. Kalau yakin, ya yakin sepenuh hati, terima dulu, jalankan. Meski akal jenengan masih menolak, memang itu wilayah hati. Jalankan, terima, respon, kemudian jalankan. Kalau tidak yakin ya sudah. Jangan harap mendapat janji Allah wong sudah tidak yakin. Ada lagi?